warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang sejarah kehidupan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti dan juga Syekh Saleh Suwabi dan juga seluruh para guru kita, orang tua kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala semakin mendekatkan diri kita di dalam garis kehidupan kita untuk terus mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus meniti jalan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah perjalanan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam, dan juga kemudian usaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencari rezeki di usia belia. Di sini, di dalam kitab ini dan juga di dalam buku-buku sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain dikisahkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia 12 tahun beliau mengikuti pamannya, diajak oleh pamannya untuk melakukan perjalanan perdagangan menuju negeri Syam. Negeri Syam di sini Syria, Palestina, Yordan, dan Oman. Ini 4 negara ini dulu disebut dengan negeri Syam, dan ketika itu di bawah kekuasaan Romawi. Nah, Romawi di sini agamanya apa? Agamanya Kristen. Agamanya Nasrani ketika itu. Jadi di bawah kekuasaan Romawi. Dan kebiasaan dari masyarakat Arab ketika mereka berdagang itu bergerombol, melakukan perjalanan itu satu kafilah perdagangan gitu. Nah, di perjalanan tersebut berhenti di daerah namanya Basra di Syria. Basra ini sekarang di Syria. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang rahib. Rahib ini namanya kalau kita di Indonesia Buhairo, kita terkenalnya. Tapi sebenarnya membacanya Bahiro. Rahib namanya Bahiro, rahib Nasrani. Dan rahib ini terkenal sebagai orang yang alim dalam kitab Injil. Dan beliau, rahib ini, mengetahui detail tentang agama Nasrani. Kemudian rahib Bahiro ini melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecil dan mengajaknya bicara. Kemudian rahib tersebut, rahib Bahira ini mengatakan kepada Abu Thalib. Abu Thalib ini ayahanda dari Sayyidina Ali. Ayahanda dari Sayyidina Ali yang mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan tersebut. Rahib ini mengatakan, "Mahadal gulamu minka." Apa hubungan anak kecil ini denganmu? Abu Thalib menjawab, "Ibni, dia anakku."
Jadi karena kedekatan Abu Thalib dengan keponakannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib memanggil Rasulullah itu dengan anakku. Kemudian Rahib Bahira ini mengatakan, ma huwa bi ibnika wa ma yanbaghi ayyakuna abu hadzal gulami hayat. Tidak mungkin anak ini putramu, dan tidak mungkin ayah dari anak ini sekarang masih hidup. Jadi Rahib ini sudah tahu bahwa ini Rasulullah akan ditunjuk, diangkat menjadi seorang Rasul, dan tidak mungkin ayahnya hidup. Kemudian Abu Thalib menjawab, huwa ibnu akhi, dia adalah anak dari saudaraku. Kemudian rahim tersebut mengatakan, fama fa'ala abuhu, apa yang terjadi kepada bapaknya? Abu Thalib mengatakan, bapaknya telah wafat ketika istrinya sedang hamil, atau ketika ibunya sedang hamil dia. Kemudian Bahira tersebut mengatakan, sodaqta, kamu benar. Ini kira-kira Bahira mengatakan seperti ini dari mana informasi yang dia dapatkan? Kemudian Bahira tersebut mengatakan, farji bihi ila baladika wahdhar alaihi yahud. Fa wallahi la in ra'auhu huna la yablughannahu syarra. Kembali kamu ke negaramu, dan berhati-hatilah dari Yahudi. Demi Allah, seandainya mereka tahu, mereka akan melakukan sesuatu yang buruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu ka'inun li ibni akhika hadza sya'nun 'adzim. Sungguh putra dari saudaramu ini akan mendapatkan sesuatu perkara yang amat sangat agung, kata Bahira tersebut. Kemudian Abu Thalib bergegas kembali ke Makkah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kisah lain, di riwayat lain, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan beliau, itu perbincangan itu panjang. Ketika Bahira melihat kafilah dagang Abu Thalib dan orang Quraisy ini ringkas kisahnya. Abu Thalib Bahira ini memanggil anak-anak yang ikut ketika itu, memberikannya makanan. Nah, ketika Rasulullah lewat berjalan, Bahira ini mengatakan kepada orang-orang, lihat, dia dinaungi oleh awan di atasnya. Jadi Rasulullah itu tertutup oleh awan agar melindungi Rasulullah dari sinar matahari. Kemudian Rasulullah berteduh. Ketika berteduh, tangkai-tangkai pohon itu belok nutupi Rasulullah. Nah, ini kalau kita belajar ada ilmu tersendiri tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari sirah itu namanya khasa'is. Khasa'is itu kekhususan, keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain. Jadi jangan bandingkan kita dengan Rasulullah. Nabi yang lain saja beda dengan Rasulullah. Rasulullah sangat istimewa. Jadi tangkai dahan-dahan pohon itu berbelok menutupi Rasulullah. Kemudian Bahira tadi mengatakan, tidaklah satu pohon pun atau batu pun yang dilewati oleh Rasulullah SAW selama perjalanan dari Makkah ke Syam kecuali mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi Bahira ini kenal Rasulullah, tahu Rasulullah dari mana? Dari Injil. Nah, pertanyaannya sekarang, di Injil sekarang ada tidak tanda-tandanya Rasulullah? Terus kemana informasi itu sekarang? Jika dulu ada, kenapa sekarang tidak ada? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu lebih mengenal Rasulullah daripada anak-anak mereka. Jadi tanda-tanda Rasulullah itu nyata, fakta dan disaksikan. Dan itu salah satu keistimewaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kisahnya nanti banyak tentang keistimewaan Rasulullah, karena itu bagian dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awan yang menaungi Rasulullah dari panas terik matahari. Kemudian di sini dikisahkan Bahirahnya mengatakan tidak ada satu pohon pun kecuali mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di riwayat hadis juga banyak seperti itu. Tidak satu, dua, tiga, tidak banyak. Banyak. Pernah suatu ketika datang Badui ke Rasulullah, terus dia mengatakan, apa bukti bahwa engkau adalah Nabi? Dijawab oleh Rasulullah, apakah kalau standar korma itu saya panggil kemudian datang ke sini kamu beriman? Iya, saya beriman. Satu tandan buah korma itu dipanggil oleh Rasulullah ke sini. Dia putus dari tangkainya, jatuh. Setelah jatuh dia gelinding ke Rasulullah, kemudian berdiri tegak di hadapan Rasulullah. Kata Rasulullah, kembali dia gelinding, naik ke atas, nyambung lagi. Orang Indonesia suka cerita-cerita seperti ini. Itu banyak dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kisah ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pilihan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di beberapa kisah Bahirah ini mengatakan kepada sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu ada dua kabilah, kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Mereka juga berdagang. Ketika berdagang, Bahirah dan juga orang-orang Nasrani mengatakan akan diutus nanti seorang nabi dari daerah kalian, di daerah kalian. Di mana? Di Yathrib. Yathrib itu kota Madinah sekarang. Di mana kalau nabi ini sudah diutus, kami akan memerangi kalian, kata Yahudi dan Nasrani ketika itu. Maka kabilah Khazraj dan Aus yang kelak menjadi sahabat Ansor itu, ketika tanda-tanda yang diceritakan oleh Yahudi dan Nasrani itu nampak oleh mereka pada diri Rasulullah, mereka segera membaiat Rasulullah. Dibaiat apa? Baiat Aqobah pertama, baiat Aqobah kedua, sampai kemudian Rasulullah hijrah. Di pikiran mereka, jangan sampai keduluan Yahudi, nanti kami diperangi. Karena apa? Di pikiran Yahudi, di keyakinan mereka, Nabi itu dari golongan mereka, dari keturunan Nabi Ishak. Ternyata bukan, dari keturunan Nabi Ismail. Itulah sumber dari kenapa mereka memusuhi Rasulullah dan tidak beriman kepada Rasulullah kecuali sedikit. Karena tanda-tanda Rasulullah itu jelas sekali. Ya. Tanda-tanda Rasulullah SAW itu jelas sekali. Maka satu kenikmatan yang harus terus kita syukuri adalah nikmat keislaman tanpa usaha. Kita lahir langsung di kakak tulisannya Muslim, karena bapak kita Muslim. Itu nikmat yang Masya Allah, kita nggak butuh nyari. Coba kita terlahir sebagai Yahudi, beriman kita kepada Rasulullah, na'udzubillah. Kita lahir dalam keadaan Islam dan sampai sekarang Islam, beriman kepada Rasulullah, sekalipun belum bertemu dengan Rasulullah. Sekalipun belum bertemu dengan Rasulullah. Berapa banyak ini orang Yahudi yang sudah mengenal Rasulullah, tahu bahwa ini akan diutus sebagai Rasul, setelah diutus sebagai Rasul memerangi Rasulullah. Dari mana informasi ini? Informasi ini dari Injil, dari Taurat, dari Zabur. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah ini, di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang dianugerahkan, diturunkan kepada mereka Alkitab. Alkitab di sini Injil, bisa Taurat, bisa Zabur, juga masuk di dalamnya Al-Quran.
ya'rifunahu. Mereka mengenali Rasulullah. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Bahkan di antara rahib-rahib ketika ditanya, apakah kalian mengenal Rasulullah? Kami sangat mengenal Rasulullah. Karena apa? Karena Jibril yang menyampaikan tanda-tanda Rasulullah, ciri-ciri Rasulullah. Malaikat Jibril menyampaikan kepada siapa? Kepada nabi mereka. Terus mereka melanjutkan lagi, sedangkan anak kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri-istri kami di belakang kami. Itu omongan mereka. Jadi informasi tentang Rasulullah lebih valid daripada kevalitan anak mereka. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya segolongan dari mereka menutupi kebenaran sedangkan mereka mengetahui kebenaran itu. Ini Al-Quran yang menjelaskan, dan kemudian sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan hal tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing untuk mendapatkan penghasilan. Di sini dikatakan, kuntu ar'al ghanama, aku menggembala kambing ala qararita li ahli Makkah, agar mendapatkan imbalan, kalau bahasa kita gaji, li ahli Makkah, milik dari masyarakat Makkah. Para ulama menjelaskan menggembala kambing itu sunnahnya para nabi. Jadi tidak ada satupun nabi yang tidak menggembala kambing. Semuanya menggembala kambing, menggembala domba. Nah, ayo sekarang, ada tidak yang mau mengikuti sunnah ini? Bapak-bapak, anaknya masih kecil, kemudian udah kamu gembala kambing sana. Ini juga sunnah. Ini sunnahnya para nabi, dan banyak hikmah di balik itu. Kemudian Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengisahkan di sini, memberikan pelajaran bahwa hikmah di balik menggembala kambing tersebut melatih tingginya rasa dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rasa Rasulullah di sini itu ingin membantu sang paman yang menjadi yang mengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah tidak ingin membebani kepada sang paman. Itu salah satu hikmah dibalik kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing. Dan diberikan pelajaran di sini oleh hikmah oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ini harus dijadikan acuan bagi para dai, para ulama, dan juga para asatidz dan semuanya, bahwa dalam hidup ini tentang dakwah tidak boleh menjadikan dakwah itu sebagai ladang mata pencaharian. Tidak boleh dijadikan ladang mata pencaharian. Nah, apalagi sekarang di Jabodetabek seperti ini, gitu. Kalau sudah akhir tahun, awal tahun rebutan jadwal, itu tidak boleh. Tidak boleh hal-hal seperti itu, karena itu akan mengurangi nilai dakwah itu. Seorang dai, seorang ulama, seorang pewaris Nabi tidak boleh menjadikan mengajar seperti ini, dakwah seperti ini itu sebagai mata pencaharian. Ini hanya sekedar untuk penyampaian ilmu, dakwahnya, meneruskan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalaupun memang tidak ada waktu lain untuk mencari pencaharian, mata pencaharian, maka seyogyanya dia mengambil hanya secukupnya saja. Mengambil hanya secukupnya saja, dan itu sulit. Maka Rasulullah sejak kecil sudah ditakdirkan oleh Allah, diarahkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk hidup bertumpu kepada dirinya sendiri.
hasil usahanya, hasil jerih payahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Itu sejak dini sudah seperti itu. Maka sulit. Seperti kami sulit. Saya berapa kali cerita. Khutbah Jumat amplopnya tertukar dengan Bilal, sudah bingung kita. Di mana ikhlas itu? Yaitu cara Allah untuk mengajarkan kepada kita ikhlas. Ini di masjid, bagaimana di luar masjid, bagaimana di pemerintahan, bagaimana di perkantoran, bagaimana di kehidupan kita. Semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari kisah ini juga Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia. Manusia, benar-benar manusia yang memiliki rasa seperti kita. Bedanya apa? Bedanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muda, Rasulullah itu ingin melihat kehidupan orang-orang Arab. Pesta pernikahan itu bagaimana? Tapi di kajian yang lalu telah kita kaji bahwa Rasulullah ketika ingin menyaksikan hal tersebut dijadikan pingsan oleh Allah, tertidur. Jadi terjaga. Nanti kita akan tahu kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ketika di Makkah itu punya pengawal yang menjaga Rasulullah dari gangguan-gangguan orang Quraisy. Sampai nanti di akhir Allah berfirman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah Subhanahu Wa Taala ya'simuka, menjagamu, minan nas, dari manusia. Maka sejak firman ini diwahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak ada lagi pengawal. Karena apa? Allah menjaga Rasulullah dari manusia. Manusia manapun yang akan mencelakai Rasulullah tidak bisa, mustahil. Maka sejak itu Rasulullah tidak ada lagi pengawalan. Nanti kita akan tahu ceritanya bagaimana. Nah sekarang kita bagaimana? Maka salah satu rukun iman itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Sayyidina Umar bin Khattab. Itu Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang menyerupai manusia, "Wa akhbirni anil iman." Sampaikan kepadaku atau kabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Rasulullah menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi dan rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah di sini Rasulullah engkau berimannya itu diulang 2 kali. Yang pertama untuk beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir. Kemudian diulang lagi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kenapa diulang kepada takdir? Karena memahami takdir itu paling sulit. Memahami takdir itu paling sulit. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan ayah beliau meninggal sebelum beliau lahir. Buruk tidak? Buruk di mata kita. Setelah itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah, tidak disusui oleh sang ibunda. Buruk tidak? Buruk dalam pandangan kita, tapi ini ketetapan Allah. Setelah itu dibelah dadanya, dikembalikan kepada sang ibunda. Baru 1 tahun bersama sang ibunda, meninggal sang ibunda. Sayyidah Aminah meninggal. Buruk tidak? Buruk di kacamata kita. Tapi ini takdir Allah. Tidak ada yang buruk dari takdir Allah.
Beberapa tahun setelah itu wafat sang kakek. Buruk tidak dalam kacamata kita? Buruk. Setelah itu diasuh oleh sang paman. Sang paman belum mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai wafat. Buruk tidak? Buruk di kacamata kita. Rasulullah nanti terusir dalam pandangan kita. Rasulullah diembargo. Rasulullah makan dedaunan karena tidak ada yang boleh berinteraksi dengan Rasulullah. Diperintahkan oleh Allah mencari bantuan ke Taif, sampai Taif dilempari batu. Buruk tidak? Buruk dalam kacamata kita. Tapi bagi Rasulullah itu buruk. Na'udzubillah. Mustahil Rasulullah memandang takdir Allah itu buruk. Maka disinilah perbedaan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu manusia seperti kita, tapi dijaga, dilindungi, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu. Dibimbing oleh Allah dengan wahyu. Wahyunya diturunkan bertahap. Nanti setelah ini perdagangan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah, baru setelah itu kita akan masuk awal mula wahyu turun nanti. Nah di sini Rasulullah SAW dibimbing oleh wahyu. Wahyu itu mengikuti kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah. Jadi Rasulullah langsung dibimbing oleh wahyu. Apa bedanya dengan kita? Sekarang wahyunya sudah kita baca setiap hari dalam sholat. Yang sulit menerapkannya dalam kehidupan kita berusaha gagal. Yang salah siapa? Allah yang salah. Allah kok begini sih? Saya sudah doa bertahun-tahun gak dikabulkan. Oh kayaknya hidup itu buruk semuanya. Karena apa? Karena kita tidak paham. Maka di sini diulang, engkau beriman kepada ketetapan takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Baik dan buruk ini menurut siapa? Menurut pandangan kita. Sedangkan menurut pandangan Allah ada yang buruk? Tidak ada. Semuanya baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci, tidak suka akan sesuatu, sedangkan sesuatu tersebut baik bagi kalian. Sama dengan anak kita. Anak-anak kita itu kalau sedang sakit pengennya minum es, makan permen, es krim, apa semuanya makanan-makanan yang aneh-aneh itu. Jangan nak sakit begini-begini. Di pikiran mereka enak di lidah. Yang tahu siapa? Orang tuanya. Karena mereka belum dewasa. Seperti anak kecil itulah kita dalam memahami takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita maunya yang enak menurut kita. Maka dalam kehidupan Rasulullah SAW seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kepada kita, ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah. Ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah SAW untuk kehidupanmu. Bagaimana menerapkan. Di sini Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan-kesalahan tersebut. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan ketajaman mata hati. Untuk apa? Peka atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, sehingga menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita terus dibimbing sampai pada titik keimanan yang paling tinggi. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam titik keimanan yang tertinggi itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir sebagai manusia dan kemudian memiliki keinginan rasa seperti manusia biasa, tapi bedanya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang manusia biasa. Ini perbedaan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang sulit bagi kita adalah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah berfirman,
Iqra, bacalah. Malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk membaca. Kira-kira salah tidak perintahnya? Tidak mungkin salah. Kalau kita mengatakan malaikat Jibril salah, gimana malaikat Jibril ini memerintahkan kepada Rasulullah? Rasulullah kan gak bisa membaca. Salah tidak perintahnya? Tidak salah. Terus apa yang dibaca? Yang dibaca itu wahyu. Membacanya bagaimana? Menerapkannya dalam kehidupan itu. Jadi ketika Rasulullah diperintahkan Iqra, Rasulullah dipaksa untuk membaca. Membaca apa? Membaca wahyu yang sudah ada di dalam roh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada tidak? Ada. Ini bapak-bapak semuanya yang hadir di sini. Kita semuanya dulu di alam roh pernah ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Kata Allah. Kita semuanya menjawab, bala, benar, engkau adalah Tuhan kami. Itu di Al-Quran ada perbincangan di alam roh itu untuk semua roh manusia. Pertanyaannya sekarang, ada tidak di antara kita yang ingat masa itu? Ada tidak yang ingat? Waktu kita ditanya, bukankah aku Tuhan kalian? Ada tidak yang ingat? Tidak ada yang ingat. Saya pun gak ingat. Semua orang tidak ingat, tapi Rasulullah ingat itu. Jadi kita pernah berbincang dengan Allah Subhanahu Wa Taala di alam roh. Allah pernah bertanya kepada roh kita. Nah pertanyaannya, sekarang kita bisa tidak menghubungkan diri kita dengan roh kita itu? Roh itu suci. Maka membedakan roh, mana yang nafsu, itu sulit. Itu sulit sekali. Sulit sekali. Dan itu butuh latihan. Latihannya apa? Latihannya dengan syariat itu. Kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Kita harus sholat. Kita harus zakat. Kita harus puasa. Kita harus haji. Dan banyak lagi hal-hal lain yang dicontohkan Rasulullah untuk apa? Agar kita bisa tersambung dengan mata batin itu. Dan kita dibekali oleh Allah satu bekal lagi, yaitu akal. Akal itu artinya akola. Akola itu mengikat. Perbedaan kita dengan hewan yang lain, makhluk yang lain, kita punya akal yang mengikat kita agar kita tidak seperti mereka. Maka kita diberikan akal itu untuk berpikir. Dan itu yang mengaitkan nanti antara jasmani kita yang bersifat nafsu dan roh tersebut. Dan itu semuanya ada di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, contoh simpel sebagai penutup, hadis innamal a'malu binniyat. Pasti sudah banyak yang mengkaji di sini. Innamal a'malu binniyat itu artinya sungguh tidaklah amal perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan niat. Jadi amal apapun tanpa niat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguh bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Misal ini saya di sini, duduk di sini, niat saya akan dapat amplop setelah ini. Saya hanya dapat amplop, Pak. Enggak dapat pahala. Ya. Enggak dapat pahala. Kalau niatnya itu. Kami ngimami agar apa? Agar jamaah tahu bahwa bacaan saya fasih. Maka saya akan dapat pengakuan dari bapak-bapak, saya tidak dapat pahala dari Allah. Maka innamal a'malu binniyat itu, niatnya itu harus karena Allah. Nah pertanyaannya, misalkan saya minum ini, Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat pahala tidak? Dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dari minumnya
hukum minum itu apa? Hukum minum itu mubah, boleh. Kalau saya niat minum itu untuk menghilangkan haus, meskipun dengan bismillah, maka hausnya akan hilang. Dan hanya haus yang hilang itu yang saya dapatkan. Para ulama tidak seperti itu. Para ulama minum, maka itu diniatkan agar mendapatkan tenaga untuk bisa beribadah kepada Allah. Ini bedanya orang awam dan ulama, dan orang alim dan orang soleh. Orang soleh itu minum, makan, niatnya agar mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan kita makan bismillahirrahmanirrahim, biar kenyang. Sudah dapatnya kenyang, gak dapat ibadah itu. Dapatnya kenyang saja. Tapi kalau para ulama niatnya agar dapat kekuatan untuk beribadah kepada Allah, diniatkan seperti itu. Jadi para ulama detil-detil perbuatannya itu diniatkan karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah semuanya. Dan itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita hidupnya di dunia. Kalau kita hidupnya di surga mudah. Kalau kita hidupnya di surga mudah karena tidak ada nafsu lagi. Tidak ada nafsu lagi. Bayangkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, yang sudah meminum dari telaga sucinya Rasulullah itu tidak haus lagi. Lah di pikiran kita sekarang di surga itu semua kebutuhan kita ada minuman ini, ada minuman itu. Kita membayangkannya sekarang, kalau kita sudah nggak haus lagi, nanti mau minum apa? Kita sudah tidak haus lagi. Oh, nanti ada semuanya di surga begini, itu pikiran kita memahaminya dengan pandangan nafsu kita sekarang. Padahal minum dari telaga, kita mengharapkan minum dari telaga. Oh, yang dipinginin minum yang lainnya yang di surga nanti. Minum dari telaga itu sudah cukup. Dari Rasulullah SAW. Maka inilah contoh dari kehidupan Rasulullah. Kehidupan Rasulullah SAW di masa muda ini persis seperti manusia biasa. Bedanya Rasulullah SAW dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi nanti kisah-kisah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyisakan usia bagi kita, yaitu perdagangan Rasulullah SAW. Rasulullah menjadi direktur lah, CEO dari perusahaannya Sayyidah Khadijah, yang sampai beliau nanti menghasilkan banyak, sukses dalam perdagangan tersebut. Dan pertemuan yang kedua Rasulullah dengan rahib yang tadi, rahib Bahirah tersebut di negeri Syam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Sulit dicapai ya Ustaz. Jadi apakah bisa dicapai? Apakah harus? Apakah bisa kita mencapai titik keimanan seperti itu? Bisa. Bisa. Selama kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ada dua cara. Satu, Allah menculik kita. Allah menculik kita itu artinya kita nggak butuh sebab untuk sampai kepada titik keimanan itu. Contohnya banyak para ulama. Para ulama banyak. Contohnya ada ulama namanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi, al-Hafi itu julukan. Al-Hafi itu artinya Bishr yang tidak menggunakan alas kaki. Bishr ini orang yang kaya raya, pemuda kaya raya, hidupnya pokoknya bergelimang harta, semuanya dilakukan di masa itu. Tiba-tiba ketika dia berpesta pora, didatangi oleh tetangganya karena tetangga mengganggu. Dia ketok pintunya, ditemui oleh budak perempuannya. Tetangga tersebut bertanya, "Ini rumah milik siapa?" Itu rumahnya besar seperti istana. Milik siapa? Milik seorang budak atau miliknya orang yang bebas?
Masa rumah sebesar ini miliknya orang bebas, orang budak? Gak mungkin lah, ini miliknya orang bebas. Tetangga tersebut kemudian mengatakan, pantas kalau milik orang bebas. Kalau milik seorang hamba tidak mungkin dia berperilaku seperti ini. Maksudnya hamba Allah. Dan itu didengar perbincangan itu oleh Bishr yang sedang berpesta itu. Sampai dia kemudian datang, tolong ulangi perkataanmu. Detik itu juga dia keluar dari rumahnya tidak menggunakan alas kaki seumur hidup. Ditinggalkan semuanya. Langsung alim, langsung soleh. Ini diculik oleh Allah namanya. Ada orang yang seperti itu, dari bejat langsung jadi soleh, sesoleh-solehnya. Jadi ada sebab. Ini contoh dalam kehidupan kita. Ada yang seperti itu. Cari nanti di Google ChatGPT, siapa itu Bishr al-Hafi gitu. Itu ceritanya panjang. Bukankah Sayyidina Umar seperti itu? Hanya karena bacaan Al-Quran langsung berubah dari musuh Rasulullah menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah. Itu namanya diculik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya 1001, 1.000.001 mungkin. Kalau sekarang sulit untuk mendapatkan seperti itu. Nah, kita pengennya yang seperti itu. Ya, saya juga pengen seperti itu. Kita semuanya pengen seperti itu. Tapi itu kehendak Allah. Kita harus menerima kehendak Allah. Jalan yang kedua menuntut ilmu. Al-Quran itu diturunkan untuk dipelajari. Rasulullah diutus itu untuk ditiru. Dengan apa? Dengan ilmu. Menuntut ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa. Bagaimana kita bisa bersih hati kita? Halal haram kita tidak tahu. Tidak mungkin itu. Sulit itu. Maka harus dengan ilmu. Nuntut ilmu, tidak paham tanya, tidak mengerti tanya, punya masalah tanya. Terus seperti itu, agar mendapatkan jawaban yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pintu ilmu ini sulit. Kenapa sulit? Mendapatkan ilmu itu terkadang bukan semakin mendekatkan kepada Allah, tapi justru menambah tebalnya pembatas kita dengan Allah. Contoh, kami setelah hatam Al-Quran, apakah kemudian sholat kami khusyuk? Tidak. Kami hatam Al-Quran 2010. Setelah itu sholat saya nggak mau, sholatnya yaitu di Mesir. Sholat saya nggak mau kecuali di belakang imam yang bacaannya fasih. Jadi nyari masjid-masjid yang fasih. Sampai 2016 pulang ke Indonesia masih seperti itu pikiran saya. Kenapa? Karena kalau imamnya nggak fasih, apa ilmu tajwid bacaan yang kita pelajari dari guru itu keluar semuanya. Oh, kenapa kok ain keluarnya diganti hamzah sama dia? Kenapa kok ini tidak ada dengungnya? Kok dengungnya kurang? Oh, ini kenapa ikhfa dibaca seperti itu? Itu semuanya keluar. Artinya kan ilmu yang kita pelajari mengantarkan saya sebagai Tuhan kan? Oh, kamu sekarang berhak loh untuk jadi malaikat yang menguji bacaan mereka. Ketika sholat itu dari 2010 sampai 2016 di Indonesia, di Jakarta sulit kadang mencari masjid yang seperti itu, atau kadang imam ya begitulah. Itu saya mikir, kok saya berapa tahun ini saya nggak khusyuk sholat saya setelah belajar Al-Quran. Jadi ilmu itu kadang menjauhkan kita, kecuali Allah memberikan pemahaman tersebut. Bagaimana caranya kita khusyuk dalam sholat? Mau imamnya fasih atau tidak fasih? Benar menjadi imam itu ada syaratnya. Tapi menjadi sholat itu sendiri, Rasulullah meminta apa? Meminta kita khusyuk. Ada orang jadi imam gak bacaannya salah, itu dia salah. Tapi kita menjadi makmum diminta khusyuk. Bagaimana khusyuk sholat di belakang imam yang tidak fasih? Susah. Tapi ya itu yang kita hadapi. Itu baru sholat, Pak ya. Bagaimana kalau gaji terlambat? Bagaimana kalau tertimpa musibah? Bagaimana kalau sakit?
Bagaimana kalau tiba-tiba ada sesuatu yang Allah takdirkan? Nah, kita diminta untuk itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu proses kita untuk menaikkan tingkatan keimanan tersebut. Sampai di Jakarta, jadwal, nggak tahu ternyata ada salaman, ada salam, dikasih amplop, kadang ditransfer. Itu mengganggu. Mungkin kami di awal ikhlas, tapi setelah itu disalami. Kok di masjid ini lebih tebal dari masjid sana? Manusia kita. Manusia kita. Itu cara Allah untuk meningkatkan keimanan tersebut. Bisa tidak? Ya kita harus terus berusaha. Kalau merasa tidak bisa, artinya kita harus siap wafat, meninggal, karena nggak ada ujian seperti itu ketika kita sudah meninggal, tapi kita sudah langsung diadili. Maka kita selama kita diberikan sisa usia, kita harus menghayati garis kehidupan kita. Bagaimana memahaminya, bagaimana meningkatkan. Sampai seperti siapa? Seperti Rasulullah, mustahil. Mentok-mentok kita seperti Abu Bakar. Dan itu sulitnya Masya Allah. Sulitnya Masya Allah menjadi seperti Abu Bakar. Umar saja gak mampu kan? Umar datang ketika perang Tabuk. Rasulullah, perbendaharaan negara tidak ada ketika itu. Perbendaharaan negara tidak ada. Tapi dikumpulkan bukan untuk bela bukan untuk nyumbang ke negara lain ya Pak. Dikumpulkan untuk memerangi Romawi ketika itu, yang dipimpin oleh Heraklius. Ayo kumpulkan, kita gak ada uang. Datang Umar, ini Rasulullah untuk peperangan ini. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan Umar untuk keluargamu? Dijawab oleh Umar, seperti itu juga Rasulullah. Artinya 50-50. Setengahnya untuk keluarga, setengahnya untuk perjuangan. Setengahnya untuk perjuangan. Saya tidak ingin keduluan Abu Bakar. Datang Abu Bakar, ini Rasulullah untuk peperangan ini. Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan Abu Bakar untuk keluargamu? Dijawab oleh Abu Bakar, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulullah. Semuanya. Nah sekarang kalau saya ngomong seperti itu, ayo Bapak bantu saya untuk gini, kemudian Bapak masukkan dana ke saya, untuk perjuangan begini, saya potong. Benar perjuangannya ada, tapi masuk ke rekening pribadi dulu kan? Itu namanya nggak amanah. Artinya saya menggunakan pakaiannya Rasulullah untuk mencari pundi-pundi dunia. Maka jangan sampai salah untuk berjuang seperti ini. Boleh kita memperjuangkan mati-matian seperti Abu Bakar kita di titik itu, tapi jangan salah memberikan. Kalau salah memberikan, ada Fir'aun tapi pakai bajunya Rasulullah. Itu banyak seperti itu sekarang. Maka hati-hati. Sekarang ini kita diminta untuk berusaha terus sama-sama. Kalau ada kesalahan didiskusikan, dibicarakan baik-baik, saling menasehati. Belum tentu juga kami yang duduk di sini itu paham, bisa jadi Bapak lebih paham. Maka ketika kami ada kesalahan, mohon ditegur langsung. Oh bukannya begini, itu biasa. Seperti itu karena kita sama-sama ingin mendekat kepada Rasulullah SAW. Jadi selama kita mendapatkan taufik dari Allah, hidayah dari Allah melalui dua pintu tadi, pintu yang diculik oleh Allah itu langsung otomatis. Nah itu enak. Yang kedua ini yang sulit, pintunya pintu ilmu. Pintunya itu pintu ilmu. Nanti dicoba saja. Belajar tahsin Al-Quran. Setelah tahsin Al-Quran, sholat. Wah kita sudah merasa salah ya, kita seperti itu baru tahsin Al-Quran. Belum fikih, kita belajar fikih madhab Syafi'i ya, madhab Syafi'i. Kunut itu sunnah muakkad, kunut subuh. Kita sholat di masjidnya nggak kunut. Itu di pikiran kita, kok nggak kunut sih? Kok nggak sujud sahwi? Kok nggak begini? Demikian juga sebaliknya. Nah, itu dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya dengan ilmu. Dengan ilmu juga, ilmu dan bimbingan.
Wallahu wa rasuluhu a'lam. Jadi kalau ditanya bisa atau tidak bisa, insya Allah bisa, tapi melalui tahapan-tahapan tersebut, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah yang langsung. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ada yang lain? Waalaikumsalam. Baik, diculik tadi itu apakah itu ketetapan Allah? Itu ketetapan Allah. Itu ketetapan Allah dan kita tidak tahu siapa yang akan melewati itu. Maka kita boleh tidak mengharap seperti itu, boleh. Kita berharap agar cepat gitu kan. Pengennya kita cepat. Pengennya cepatnya kita berharap seperti itu. Makanya karena pengen cepat seperti itu, kadang banyak orang-orang yang instan dalam tanda kutip, dia salah mengambil guru. Saya sudah ma'rifat, saya gak butuh lagi sholat. Gimana? Gak sholat 5 waktu mau sampai kepada Allah? Udah gak sampai itu. Sudah jelas gak sampai. Karena Rasulullah sholat. Dari situ sudah salah. Maka hati-hati. Kemudian bagaimana kita menuntut ilmu? Menuntut ilmu itu di mana saja dan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Tidak mungkin kita semuanya ini menjadi spesialis, itu tidak mungkin. Maka apa yang Allah bukakan bagi kita, pertemuan kita di sini itu juga bukan kehendak kita. Bukan kehendak kita, ini kehendak Allah. Bapak datang ke masjid untuk belajar, itu kehendak Allah. Karena itu kebaikan. Maka buatlah komunitas seperti inilah yang harus kita datangi. Komunitas seperti ini yang harus kita datangi. Maka jangan sampai misalkan nanti yang mengisi itu ada orang-orang yang kurang berkompeten gitu. Nah itu tanggung jawabnya nanti DKM. Dipertanggungjawabkan bukan di dunia tapi juga di akhirat gitu. Kalau misalkan, maka nggak enak duduk di sini. Kalau duduk di sini salah, Bapak mengamalkan, Bapak dapat pahala. Saya yang nanggung dosanya. Kalau saya salah menyampaikan. Maka komunitas-komunitas seperti ini itu penting sekali untuk menjaga tadi. Menjaga apa? Ilmu itu terus sampai, setidaknya yang dasar tersebut. Nah, selama niat kita itu untuk itu, insya Allah kita akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatnya, diarahkan oleh Allah sesuai dengan niatnya. Jadi jangan khawatir untuk itu. Adanya niat itu sendiri itu sudah dari Allah dan itu inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa kita inspirasi. Kalau bahasa tasawufnya itu namanya ilham. Ya, ilham itu dari Allah dan ilham itu sudah pasti baik. Ilham itu pasti baik. Ya, selama sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat itu bukan ilham namanya tapi nafsu atau bisikan-bisikan yang lainnya. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis dan juga surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.